Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kehakiman. Saya Olivia Suhanda. saya Libby Paulina Elizabeth, Saya Rahmadani, saya Fatimah Zahra, saya Inairida Aprilia. saya Elga Ramadhani, saya Adelvira Putri. Mari simak video dari kelompok 3. Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara pendata di tingkat pertama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat 1 menegaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Peran hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal tersebut. Hakim bersifat aktif dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tiap pra-persidangan atau tahap persidangan akhir. Prinsip hakim bersifat aktif dalam perkara pendata dimaksud untuk menjamin jalannya proses persidangan, meminimalisasi terjadinya gugatan yang tidak dapat diterima, dan menjamin agar putusan yang ditetapkan atau dijatuhkan dapat dilaksanakan. Apa sih itu kekuasaan kehakiman? Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam rangka menegakkan hukum dalam masyarakat, patut diperhatikan 3 unsur berikut. Yang pertama, kepastian hukum, yang kedua, kemanfaatan, dan yang ketiga, keadilan. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa ada 3 lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir Komisi Yudisial. Ketentuan-ketentuan hakim yaitu 1. Hakim dilarang menerima suap. Adapun ancaman bagi seorang hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh pasal 420 ayat 1 KUHP. Berbunyi, hakim yang menerima pemberian atau perjanjian sedang diketahuinya bahwa pemberian diberikan untuk mempengaruhi keputusan yang dipertimbangkan. 2. Hakim bersikap netral dan independen. Sikap yang harus dimiliki seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yaitu harus mengikuti dan berpedoman kepada hukum acara yang berlaku baik formil maupun material. Tahukah kamu kenapa jumlah hakim ganjil? Supaya tidak terjadi kesulitan untuk menentukan pemenang ketika majelis hakim berbeda pendapat. Pasalnya, masing-masing anggota memiliki independensi dalam memberikan penilaian. Hakim Ketua. Tugas pokok Hakim Ketua. Yang pertama, ketua selaku hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Yang kedua, ketua pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, perantera, panitera, pengganti dan jurusita, serta pejabat struktur di daerah hukumnya. Yang ketiga, ketua pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim. Fungsi Hakim Ketua. 1. Ketua pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara
yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Yang kedua, ketua pengadilan negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. Berikut tugas dan fungsi dari wakil ketua. Yang pertama yaitu tugasnya, wakil ketua selaku hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Fungsinya yaitu, wakil ketua pengadilan negeri berfungsi sebagai koordinator pengawasan di daerah hukumnya. Tugas pokok panitera atau pendamping hakim, yaitu melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Fungsinya yaitu yang pertama, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata. Yang ketiga, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana. Yang keempat, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus. Yang terakhir, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.